Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik calon penggalang baru di SMP Negeri 2 Rengas Dengklok, selamat berjumpa, selamat datang di SMP Negeri 2 Rengas Dengklok. Dan pada hari ini kakak ingin menyampaikan bahwa kalian akan mengikuti MOK, masa orientasi kepramukaan, selama 1 hari penuh, ya, dari pagi sampai sore. Untuk itu, sebelum kakak membuka acara ini, kakak berpesan kepada kalian semuanya agar bisa mengikuti masa orientasi kepramukaan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab banyak sekali manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kepramukaan. Yang salah satunya sesuai dengan dasar Dharma Pramuka, kalian akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang pandai bergaul, menjadi orang yang pandai bergotong royong, kemudian juga beriman, kreatif, mandiri, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, kakak berpesan sekali lagi, ikuti masa orientasi kepramukaan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, masa orientasi kepramukaan SMP Negeri 2 Rengas Dengklok, tahun pelajaran 2021-2022, kakak nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Yaya Komaria, pembina putri 10 gugus depan 10079 10080 Pangkalan SMP Negeri 2 Rengas Dengklok. Di tengah pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran di sekolah dalam pelaksanaan MOP atau pelaksanaan pembelajaran kepramukaan dilaksanakan secara online atau dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun demikian, kakak harap kalian adik-adik semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Pramuka adalah wahana pembentukan karakter siswa, karena di dalam pramuka itu akan dilatih sikap kepemimpinan, sikap solidaritas, sikap kemandirian, sikap kerjasama, dan sikap keberanian. Hal ini adalah merupakan sebagai penyeimbang dalam proses pembelajaran kurikulum secara formal yang lebih memprioritaskan ranah kognitif ilmu pengetahuan dan ranah kognitif psikomotor dalam keterampilan, yaitu pramuka mendidik siswa untuk bersikap lebih mengembangkan sikap karakternya secara positif. Oleh karena itu, di SMP Negeri 2 Rengas Dengklok, gugus depan 10079 10080 dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan secara aktualisasi dan secara ekstrakurikuler. Secara aktualisasi ini diikuti oleh kelas 7, 8, dan 9, itu sudah dilaksanakan dari sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Adik-adikku sekalian dan kakak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Yo, mari yang ingin memperdalam ilmu tentang kepramukaan, maka bergabunglah dengan kami di Paspram 2 Bisa. Pramuka Praja Budak Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya.
Paslon 2 Bisa, Paslon 2 bisa. Paslon 2 beraksi, walau panas terik matahari. Berjuta kali paslon beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, tunas kelapa kebanggaan bangsa. Paslon Gerakan Pramuka Praja Budak Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai pelengkap bangsa. Tongkat di tangan. Gerak. Kami, Dewan Pengurus Gugus Depan 10079-10080, Jenderal Sudirman Raden Dewi Sartika periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, adik-adik semua bisa bertemu melalui jarak jauh maupun secara online. Silakan adik-adik semua melihat, memahami, dan mempelajari. Gerakan Pramuka Praja Budak Karana sebagai wahana kaum muda suka
masa pengenalan lingkungan sekolah. Pramuka merupakan singkatan dari Praja, Muda, dan Karana, yang berarti rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Sejarah Pramuka bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Robert Baden-Powell dengan nama kepanduan Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yaitu ode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok atau bergu, kegiatan menantang dan menarik, kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, sistem percakapan,
sistem satuan terpisah, kiasan dasar, dan sistem AMU. Salah satu dalam metode kepramukaan adalah kode kehormatan pramuka yang terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka yang berarti janji pramuka, Dharma Pramuka yang berarti ketentuan moral pramuka. Di dalam Satya Pramuka selalu terdapat kalimat menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Maka, hal ini berarti setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga dan membela NKRI. Sebagai anggota pramuka, apa yang bisa dilakukan? Antara lain, melestarikan budaya, belajar dengan rajin, mentaati hukum dan aturan yang ada. Sebagai anggota pramuka juga dididik tentang kemandirian dan kedisiplinan. Hal tersebut sesuai dengan metode yang dilakukan oleh pramuka, yakni kegiatan yang menantang, menarik, dan di alam terbuka. Kegiatan menantang dan menarik yang dimaksudkan adalah kegiatan kepramukaan yang bersifat kreatif, inovatif, rekreatif, dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Lalu, apa dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? Yang pertama adalah mandiri belajar, yakni anggota pramuka bisa menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Anggota pramuka memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Selanjutnya, yang kelima, yaitu taat aturan. Memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Yang keenam adalah disiplin waktu. Sebagai anggota pramuka mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir adalah disiplin berpakaian.
sebagai anggota pramuka mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Demikian materi kepramukaan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita sebagai pribadi yang baik. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel kami. Salam Pramuka.